手，拜托不要那个大厅上就好，大厅上我弄，不要把，对，起来，我碰手呗，干呢，对，我爱煮饭啊。One, two, three. Halo, assalamualaikum, kembali lagi bersama saya vlog mantu ngapak TKW Taiwan. Gimana kabar kalian semua? Semoga kita sehat selalu dimanapun kita berada ya teman-teman, amin. Ikuti terus kegiatan aku bersama nenek di Taiwan yuk. Ini video vlog aku bersama nenek di pagi hari setelah kita bangun tidur. Karena nenek aku ini nggak bisa jalan, makanya di sini aku dorong pakai kursi roda. Nah di sini nenek aku langsung aku bawa ke dapur mau cuci muka sama sikat gigi. Biasanya nenek aku ini setiap pagi itu cuci muka sama sikat gigi itu di kamar mandi. Sekarang nenek aku karena nggak bisa jalan, cuci muka sama sikat giginya itu harus duduk di kursi roda. Kemarin minggu pagi itu nenek aku ini jatuh ke lantai pas aku tinggal ke kamar mandi. Kejadiannya itu pas di hari minggu pagi jam 5 subuh. Tiba-tiba nenek aku ini manggil aku, kayaknya minta bangun, katanya mau buang air kecil. Nah seperti biasa karena nenek aku ini memang nggak bisa bangun sendiri, selalu aku bangunin dari ranjang ke kursi roda. Terus langsung aja aku bangunin nenek aku ini dari ranjang, aku suruh dia duduk di kursi roda yang ada di kamar itu teman-teman. Nah karena nenek aku ini kan kalau buang air kecil itu duduk di kursi rodanya itu sangat lama. Kebetulan juga aku pengen buang air kecil ke kamar mandi, makanya aku tinggal neneknya itu duduk di kursi roda. Lalunya aku kalau setiap ke kamar mandi itu selalu ngomong sama nenek aku, jangan kemana-mana atau jangan bergerak, tunggu aku datang. Tapi dia nggak sabaran. Aku tanya nenek aku ini kenapa sampai jatuh, terus jawaban nenek aku ini katanya dia mau pakai celana sendiri. Padahal aku di kamar mandi itu nggak pernah lama. Pokoknya kalau aku ke kamar mandi itu harus cepet-cepet, takut neneknya itu manggil, takut neneknya itu gerak atau berdiri, makanya aku tuh nggak pernah lama-lama di kamar mandi. Padahal aku udah ngomong sama nenek aku ini sebelum aku ke kamar mandi, nunggu aku balik lagi ke kamar nanti aku pakein celananya, tapi dia nggak sabaran. Itu yang buat nenek aku ini sampai jatuh ke lantai. Waktu aku keluar dari kamar mandi menuju ke kamar itu, tiba-tiba aku dengar ada suara akan teriak, makanya aku langsung lari ke kamar. Ternyata nenek aku ini udah jatuh di lantai. Lihat nenek aku ini udah jatuh di lantai, langsung aja aku popong, aku suruh berdiri, tapi dianya udah nggak ada tenaga. Apalagi nenek aku ini badannya itu agak sedikit berat, terus pas aku angkat itu dia nggak ada tenaga, kakinya itu nggak bisa digerakin, nggak bisa berdiri, makanya aku ngangkatnya itu sampai ngos-ngosan. Pokoknya aku sampai berusaha ngangkat nenek aku ini sebisa aku dan sekuat tenaga aku biar bisa duduk di ranjang kembali. Dan alhamdulillahnya aku bisa ngangkat nenek aku ini sampai ke ranjang dan aku suruh dia tidur lagi. Ternyata pas aku lihat di kepalanya itu ada sedikit darah, karena nenek aku ini kan setiap tidur itu selalu pakai masker. Aku buka masker nenek aku ini, ternyata di atas mata itu ada luka sedikit, ada darah gitu, makanya langsung aku lap, aku perban gitu loh teman-teman. Kan nenek aku ini juga nggak parah banget, cuma luka sedikit, kata nenek aku juga nggak sakit, tapi aku tetap aja nelpon majikan biar cepat dibawa ke rumah sakit. Nah ini pendek ceritanya, nenek aku itu udah selesai sarapan pagi, udah minum obat, ini baru aku lanjut aku sarapan. Karena bangun tidur itu aku sibuk ngurusin nenek, makanya di sini aku sarapannya itu agak sedikit telat. Ini udah di jam 9 pagi karena nenek itu kan ngurusnya itu agak sedikit lama. Tuh nenek aku itu sarapan, tiba-tiba majikan aku datang ke rumah pas di jam 8 pagi, katanya takut aku kecapean ngangkat nenek aku atau nggak bisa sendiri, makanya majikan aku itu datang pagi banget ke rumah buat bantuin nenek. Alhamdulillah majikan aku itu nggak nyalain aku karena nenek aku ini kan masih bisa ngomong dan cerita apa adanya tentang gimana dia jatuhnya. Apalagi majikan aku ini kan udah tahu sifat orang tuanya agak susah dibilangin gitu, makanya majikan aku itu nggak nyalain karena majikan aku itu udah tahu banget sifat orang tuanya. Karena majikan aku sama nenek itu lagi ngobrol di ruang tamu, terus aku sarapan itu di dapur. Sarapan aku kali ini cong yoping ya teman-teman. Ini aku udah selesai sarapan, terus majikan aku juga udah pergi kerja. Ini nenek aku minta duduk di sofa, makanya aku di sini langsung ngangkat nenek aku ini ke sofa karena dia benar-benar nggak bisa jalan loh teman-teman, nggak bisa berdiri sama sekali. Kursi roda yang didudukin sama nenek aku ini yang biasa dia pakai kalau buang air kecil di kamar. Belum aku ngangkat nenek aku ini, di sini aku pakai korset dulu biar pinggang aku itu nggak sakit pas ngangkat nenek.
Karena tenaga nenek aku ini nggak ada buat berdiri, makanya badannya itu semakin berat. Terus setiap kali aku ngangkat nenek aku ini, badannya itu gemeter kayak kaku gitu, makanya badannya itu sebadan-badan berat semua. Padahal aku ini udah pernah jaga lansia yang benar-benar lumpuh, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada tenaga berdiri, nggak bisa gerak. Mungkin karena udah lama banget aku nggak pernah ngangkat orang tua lagi seperti ini, jadi badan aku itu terasa sakit semua. Dia jatuhnya itu kemarin tuh pas di kamar itu kan dia pipis. Dia biasanya kan kalau malam itu kan suka bangun begadang gitu kan. Jadi terus dia kan buang air kecil kan di kursi roda di kamar, air khusus buat nenek kalau buang air kecil kalau malam, jadi nggak usah ke kamar mandi ya. Nah kan biasanya dia nggak bisa bangun sendiri, aku bangunin, terus aku suruh dia duduk, udah duduk di kursi roda, aku tinggal ke kamar mandi. Aku kan pengen pipis juga ya, pengen buang air kecil juga. Nah pas aku di kamar mandi mau balik lagi ke kamar, udah mau balik lagi, aku pas di dapur masih jalan mau ke kamar, dia berdiri, mungkin dia berdiri mau pakai celana katanya, dia nggak nungguin aku, dia pakai celana, udah deh nyungsep dia. Tahu-taunya dia teriak udah di lantai. Aduh ya Allah, aku popong dong, aku gendong ke ranjang, aku udah nggak kuat banget. Dia jatuhnya itu di jam 4, kalau nggak salah di setengah 5 lah, setengah 5 pagi. Ya Allah, gitu. Hah? Nincang lah, naik nincang lah. Lihat, baru aja aku gendong dia di sofa, udah minta ke kamar, dia mau tidur katanya, di ranjang aja tidur. Coba bayangkan kalian lah. Tangan aku sampai sakit loh. Ini tangan kanan aku ini udah sakit banget. Karena ngangkat dari kemarin ke rumah sakit, habis dari rumah sakit ke kamar mandi, dia pakai popok, nggak mau pipis di popok. Padahal dia sekarang pakai popok, tapi dia nggak mau. Dokter ngomongnya kalau sampai kakinya nenek aku ini sampai bisa jalan, sampai bisa gerak, baru nanti nggak usah pakaiin popok. Sekarang dipakein popok dulu, karena dia nggak bisa jalan, tapi nggak mau pipis di popok, harus dipopong-popong coba. Ya Allah, kalau kayak gini parah sih. Sekarang udah minta ke kamar, tidur di kamar katanya, di ranjang. Coba baru aja aku popong di sofa, udah minta tidur di ranjang. Emang nggak butuh tenaga apa ya, mopong-mopong dari sofa ke kursi roda, dari kursi roda ke ranjang, nanti minta pipis lagi dari ranjang ke kursi roda lagi. Capeknya ya Allah, mesti cari duit ya. Mama cayo, apa cayo. Moga-moga besok nenek aku udah bisa jalan, amin ya Allah, amin. Tuh dia cayo. Oh, sehari bisa 10 kali bolak-balik kursi roda ke sofa, dari sofa ke ranjang. Kalau makan juga ke kursi roda lagi ke sofa, bolak-balik kayak gitu terus, sampai pinggang aku sakit sama tangan aku kayak kejepit. Tuh ya, aneh ya. Boleh, takai. So. 不要爬过来。进来。1、2、3，对。这个拿过来，这个这样子，坐。这样不行，会跌到这样子哦。就好。推屁股。可以了，坐。手拍头，不要那个 parking 上就好，parking 上
对，起来。我拱手边，已经酸了。对，来。对，快来一点屁股，屁股定的，好。我爱煮饭啊，我爱煮饭啊。那边我叫你吃饭哈，那边我煮好了，我叫你吃饭哈。